Syekh Abid bin Husain al-Makki, summa Syekh Husain bin Ibrahim al-Makki, summa Syekh Utsman ad-Dimyati, summa Syekh Ummul Kabir, summa Syekh al-Hibni, summa Syekh al-Budairi, summa Syekh Maula Ibrahim, summa Syekh Muhammad Maula Muhammad Syarif, summa Syekh al-Faqih Hukmi, summa Syekh Ibnu Hajar al-Makki, summa Syekh Zakaria al-Ansari, summa Syekh Izzuddin Furat, summa Syekh Tajuddin az-Zubki, summa Syekh Taqiyuddin as-Subki, summa Syekh Arif Billah Ibnu Athail as-Sakandari wa usuli mafru'ahib, annallahu qimatu ghasyam rahmal maghfirah wa yu'idu alaina min barakati wa khususiyati manafati wa asrarihim wa amdarin fid dini wa dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kullatin salihah wa ila hadhi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 52. Paling atas di ujung. Kita mulai situ membacanya. Bahwasanya haruslah baginya, bahwa makani daripada barang yang ada di dalam itu bumi dengan amanah. Arti makan itu tempat, menempati. Makan itu maknanya menempati. Kita mulai di situlah. Bahwasanya haruslah baginya, bagi hamba Allah, bahwa makani menempati daripada barang yang ada di dalam itu bumi dengan amanah, tapi Allah mempercayai. Coba pian buka surah Al-A'raf. Annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Nah itu tuh penting tuh. Supaya yang hadir-hadir ini tahu Al-Quran. Annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Maksudnya surah Al-Anbiya ayat 105. Surah Al-Anbiya ayat 105. Annal ardo, bahwasanya bumi ini, yarisuha, Allah peruntukan, Allah wariskan ini bumi. Annal ardo yarisuha ibadiyas solihun, hanya hamba-hambaku yang soleh. Apabila tidak ada lagi di bumi ini hamba-hamba Allah yang soleh, Allah kiamatkan. Karena bumi ini hanya diperuntukkan Allah kepada hamba-hambanya yang soleh. Lain pada orang soleh, Pak Ibu, hanya ikut numpang. Betebeng aja. Nah, itu surah Al-Anbiya ayat 105. Berarti kita hidup ini bersyukur. Dijadikan oleh Allah hamba yang soleh. Tapi hati-hati, jangan merasa seorang paling soleh. Nah penyakitnya di situ bisa muncul. Jangan merasa kita ini jadi orang soleh. Tapi kita berusaha supaya dimasukkan di kelompok orang soleh. Nah ini penting nih. Hanya ilmu tasawuf mainkan juga waktu membaca ayat itu. Annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Bahwasanya bumi ini aku peruntukkan, aku beriakan, aku wariskan hanya kepada orang-orang yang soleh. Apabila orang tuh Bapak Ibu kada soleh, maksiat lawan Allah, itu berkat orang soleh aja masih ada di permukaan bumi. Jakanya kada ada orang soleh, habis. Dan orang banyak lupa. Nah satu. Yang kedua, kita setiap saat di dunia ini juga pasti ada orang sembahyang. Kita tadi sembahyang Isya. Mungkin di lain baru sembahyang Isya. Ada kada? Assalamu alaina wa ala ibadillah. Nah, dapat keselamatan ini nih sebabnya nih.
keselamatan dapat doa dari orang-orang yang soleh. Pian sembahyang pasti membaca wa assalamu alaina wa ala ibadillahi solehin. Kawan pian sembahyang pasti membaca wa assalamu alaina wa ala ibadillahi solehin. Kawan pian di Banjarmasin sembahyang pasti membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi solehin. Apa maknanya? Semoga kita ini selamatan dan hamba-hamba Allah yang soleh. Pian dapat doa dari orang-orang soleh. Pian pun kada terasa mendoakan orang-orang soleh. Jakanya kada orang soleh, kada bahagian dapat doa itu. Nah, lalu isi hati kita nih Ibu bersyukur. Jangan bersakit hatian. Apa disakit hatiakan? Andak diburitkan tute. Nah itu pang Pak Ibu orang soleh itu kenapa maka banyak bersyukur? Karena nikmat Allah luar biasa. Tak kumpulan orang soleh nikmat. Didoakan orang soleh nikmat. Nah kita menuntut ilmu yang ini. Untung benar kalau. Berarti isi hati tadi mensyukuri. Kenapa? Supaya menolongkan dengan dia. Nah ini nih, kita diberi Allah amanah tadi untuk menempati bumi. Itu kalau nih kita baca nih, bumi ini untuk siapa deh? Orang-orang soleh. Nah kemudian lagi rasa ditolongi Allah. Bak kumpul orang-orang soleh yang seperti ini nah. Ada bersyukur lah pian. Atau kumpulan orang-orang soleh. Ulun ni berkat pian, jadi ulun ni datang. Ya kanya kada berkat pian, kada mungkin bang Udin ni datang. Bapak ulun datang pian kada ada. Berarti ulun mah ambil berkat pian. Jadi ulun datang dan ulun menjaga hati supaya ulun jangan sombong. Kenapa? Karena pian pasti kada sombong. Kenapa guru maka kada sombong? Asa pian menyombongi ulun? Ulun nih nah rentan sombong nih. Merasa alim pada pian nah bahaya dah. Hanya ulun berjaga diri supaya jangan ngerasa ada merasa beilmu. Karena rawan nang kayak ulun nih sombong. Karena ulun merasa baik daripada pian, sombong sudah. Orang nang sombong jatah keluar pada surga, apalagi nang sombong nang belum masuk surga nang ini. Orang nang masuk surga sombong tak keluar. Berarti orang nang belum masuk surga bang sombong. Nah, hilang pulang kita perasaan sombong di hati. Nah, lalu tadilah bumi ini Allah peruntukkan lawan orang soleh. Kemudian diamanahi Allah, dipercayakan Allah lawan orang soleh bumi ini. Tapi pulanglah supaya menolongkan dengan dia atas memerangi satru musuh-musuh Allah. Kita perangi juga. Minimal jangan ada di hati sayang lawan nang dimusuhi Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun. Itu jangan ada di dalam hati pian. Itu musuh Allah. Kita musuhi juga. Orang-orang yang menghina Rasulullah, kita musuhi juga. Orang-orang yang menghina-hina Allah, musuhi juga. Kau memusuhi orang yang dimusuhi Allah, Allah nolongi. Nah, itu maksudnya. Bapak kita menyayangi orang yang dimusuhi Allah. Hati-hatilah andak. Nah makanya kita orang non muslim nang inya kada Islam jangan dijadikan kawan ke akhirat. Sekedar keperluannya cukup di dunia. Jangan masuk dalam hati orang itu. Kenapa? Inya lain betuhan Allah. Nang ini lo non muslim pina akrab benar lo orang Islam curiga. Alah pulang kita, kena pulang kita.
Dan musuhnya, nah musuhnya satru tuh musuh dah. Dan musuhnya, nah sinonim kata nih. Seperti yang demikian itulah sekalian hamba Allah Ta'ala sesungguhnya menyuruhkan Allah Ta'ala. Nah Allah Ta'ala menyuruh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruhkan akan hambanya dengan memerangi nafsunya. Nafsu. Nah, nafsu itu nafsul amarah. Nafsul amarah itu Pak Ibu nafsu nang menyuruh kada baik. Umah guruwe uluni guruwe. Tabila bangun subuh pusing. Apabila jam 9 bangun hilang pusing. Muntong kada pas. Kayak apa itu? Jangan didangare. Orang itu pander. Itu nafsunya pembenaran. Orang jawab, ulun bisa. Orang pander kayak itu. Jar ulun mun pian lah. Bangun subuh pusing. Sadunia ani orang bangun subuh. Ada yang pusingnya. Jangan pian membenarkan nafsu pian. Itu mulut pian membenarkan kehendak menurut selera pian. Dilawane bangun subuh. Nah, itu tuh penting. Alhamdulillah gue ulun bangun subuh. Sakalnya gue membuka HP soalnya malandau pulang. Nah, iya. Membuka HP uyuh guring pulang. Nah, itu tuh nafsu ngarannya. Nah Allah Ta'ala menyuruh nafsu lawani dan syaitan. Nafsu amarah lo. Imbah itu hanya nafsu sawamah. Nafsu binatang nih. Sawamah ini nafsu binatang nih. Makan goreng ke WC. Goreng makan ke WC. Ke WC makan goreng. Goreng makan. Parut aja yang dipikirkan. Ada manusia nang kayak itu. Parut aja yang dipikirkannya. Ada lagi nang lain. Ada lagi tuh nang lain. Di muka TV duduk julungi kacang sagelas habis. Nasi sop habis. Nasi goreng habis. Habis terus. Wadi untuk habis pula. Mantap juga ini. Pokoknya mulut nih kan di istirahatnya. Nah. Ada nah kayak itu. Kanyangan lah. Berduduk pulang pesandar. Bahunjur betis. Untuk pulang 2 biji. Oh mak. Nah ini. Pokoknya Pak Ibu di mana-mana aja ada aja cemilan. Cari aja ada nang kayak itu manusia. Dilawan ini musuh di dalam jiwa. Nah ini nafsu kada kau dikeluarkan jemalai dari diri. Jangan dilayani apa yang dibisikinya. Karena ini nang kayak kita misalnya berbuka puasa, kenyang lu sudah, cadang aja dah, cepat-cepat. Anak mambil bentar 1 mat. Nah, jangan. Berdiri. Itu caranya. As-salatu khairum minan naum. Nah, ujian nafsu guring. Hujan. Hujan nafsu. Anak kehujanan masuk angin. Nyakanya baharat mana sehat ini. Kayak apa? Nah imbah nafsu lah. Lalu diusung oleh iblis. Masukkan syaitan. Karena tempatnya syaitan menggoda itu nafsu. Syaitan bisa keluar. Kalau kita berzikir. Nafsu bang. Kada kawa keluar. Nah itu cara melawaninya. Nang kayak kita hendak sembahyang subuh mata mengantuk benar, kurang istirahat, kurang guring. Jam 3 malam tadi hanya datang misalnya azan subuh kayak apa ya? Itu tuh jemalah itu lawan nih
Bila lawan kita nyeter, apabila kita kada malawan inya namanya nyeter. Nah. Tapi kayaknya Pak Ibu ada pulang nafsu yang baik itu ada. Nah, kita teruskan dahulu lah. Kemudian nafsu sawamah ngarannya. Ini nafsu malaikat. Bagus nih ini. Tapi pulang beribadatnya. Malaikat itu beribadatnya. Sedangkan kita ini manusia. Perlu juga kita ini. Apa ngarannya itu. Apa ngarannya. Manapkahi anak. Manapkahi bini. Urusan gawian-gawian. Tasbih jadi tangan. Bagus saya tasbih di tangan. Ujar bini, ada berusaha kah? Ulir aku. Ujar. Ay makan apa kita? Qul huwallah jamalakan. Nah, lopot nang ini. Nya ada orang tuh Pak ibadat ya, tapi kewajiban kan dilaksanakan. Tadi seimbang, padahal melaksanakan kewajiban itu ibadat juga. Ini bahayanya nih. Melaksanakan kewajiban tuh ibadat juga. Pian becari ibadat juga. Pian berurusan melaksanakan tugas pian ibadat juga. Panitia Masjid Nurul Iman memikirkan datang jakat tuan khatib nih ibadat juga. Yuk ibadat juga. Nih Haji Nur Rahman nih merekam membagi ibadat juga. Pian menghubungi malam ini pengajian ibadat juga. Nah luar biasa nih. Ayo masuk kita di situ. Ibadat juga itu. Ngapa sih ini? Adakah ketua yasinan? Kita yasinan di minggu depan. Nah ibadat juga. Karena kita tungguin aku lah. Ibadat juga. Aku berdahulu nah. Ikam lambat bang. Ibadat lah. Ibadat juga. Aku kada umpat yasinan nah. Apalah sakada nyaman. Muka itu aku kada umpat teh juga. Nah iya. Hanya ada nak itu terpengaruh. Bisa nak aturnya ibadat jadi kada ibadat. Bisa lah. Ini permainan hati nih. Setelah sawamah akhirnya kainam bisa menjadi mardiyah. Nah, sudah kawak itu orang yang bernafsul mutmainnah dulu, mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei, nang bernafsul mutmainnah, ikam sudah bisa membedakan mana nang kada baik, mana nang baik. Sudah melewati menjinakkan nafsul ammarah kawa, menjinakkan nafsul lawamah kawa, menjinakkan nafsu sawamah kawa, atau menjinakkan tuh ma'arahakan. Ini ibadatkah kada ibadatkah? Hanya namanya mutmainnah. Nah, ini kenal dah. Ini maksiat, ini ibadat. Kenal. Lalunya kau menyetir sudah. Nang tadi masih bingung. Masih disetir, kadang-kadang tak maksiat, kadang-kadang tak taat. Nah, itu masih nafsul lawamah. Kadang-kadang ulun gure STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, STMJ sholat terus maksiat jalan. Nah, ya ini belum pas lagi. Masih nya awal-awalnya kayak itu dulu. Akhirnya sudah kawa membedakan, sudah ada ilmu. Lalu hanya nafsul mutmainnah. Orang bernafsul mutmainnah ini tak arah sudah nang baik-baik. Kada lagi tak pengaruh nang kada baik. Irji'i ila rabbik. Kembalilah ikam hai nafsul mutmainnah kepada Tuhanmu. Irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah Subhanahu wa taala meridhai ikam nafsul mutmainnah hai. Karena sudah berjalan di jalan kebaikan. Kayak pian-pian nih lah. Dasar cinta lawan ilmu adalah ulun pengumuman. Kita pengajian setiap malam Selasa. Tidak. Nah, ada siapa? Bahari awal-awalnya nang pengajian ini siapa dahulu? Ini pian ini tahu benar. Nang awal-awal merancana ada pengajian malam Selasa ini siapa?
pian rasanya lawan siapa lagi tuh. Nah, Sidin memulai merintis. Nah, lalu nangka ini nah pengajian berapa tahun dah? Pon. Nggih, ulun belum kawin waktu itu. Nggih. Berapa tahun? 13 tahun ada deh. Ini bubuhan angkatan 45 pian nih. Hah? Jamal Bedi belum, Wahyu belum lagi. Faisal belum. Kaji Nur Rahman Bang dari awal lah. 17 tahun. Bujang Mas Ulon. Nah, menggerakkan hati pian ka anu mencari ulun siapa? Allah ada. Macam-macam kalau liku-likunya pengajian kita nih. Tahu benar bubuhan pian nih. Nah, tinggal berapa orang lagi? Putusnya aja lagi kada. Inya kayak ini keluarga mengerjakan kebaikan yang ini was-was nafsunya tinggi. Jangan bingung pian. Tapi di ketika kita berjalan di nafsul ammar sudah tahu bahwa kuliah ke pengajian kadangnya kayak itu, nyamnya kayak itu dahulu. Belanja kawan kayak turun juga. Nanya kayak itu tuh. Belah kawan turunnya kayak itu. Hujan kan tuh. Malas tuh. Dan mungkin juga gurunya datang aja. Pada datang aja. Nah, misal. Nya nafsu tuh manonya. Kayak itu. Lalu sudah amarah kawan dilewati. Lalu lawamah. Lalu sawamah. Lalu lawamah. Akhirnya mutmainnah. Apabila nah hadir nih. Sudah cinta lawan ilmu. Kamana. Jadi cari. Dan nang meletakkan cinta lawan ilmu itu Allah. Allah yang meletakkan. Nah ini 17 tahun sudah lah. Luar biasa. Tauhid. Sampai nang ini masalah nafsu. Ini 5 buku dah. Luar biasa. Imbah tamat ini tak tinggi lagi sedikit. Hati-hati kopiah tak ke sinilah. Ibu-ibu nih juga sama pian-pian ibu luar biasa. Kawa kada kita. Jangan sampai nafsu ini nyetir kita harus menyetir nafsu. Tapi kena maaflah, tidak semua nafsu itu kada baik. Paurut lapar. Misalnya hendak beribadat. Nah, ini. Paurut lapar. Tapi waktu sembahyang masuk. Nah. Yuk. Paurut lapar. Waktu sembahyang masuk. Ujian nafsu, makan dahulu. Nah, yuk. Ujian nafsu, makan dahulu. Nang dimakan nih pulang nak kehendak nih hendak makan nang nyaman. Nah. Hendak makan nang nyaman. Makan dahulu ujian nafsu. Masuk sudah waktu sembahyang. Nih waktu sembahyang masuk. Ujian nafsu, makan dahulu. Ulun betakon. Yuk. Makankah sembahyang ka dahulu? Makan dulu kena. Sembahyang makan. Makan dulu jadi tenang baru. Nah, yuk. Apa? Makan dulu supaya tenang. Waktu sembahyang masuk. Parut lapar. Nafsu menyuruh, makan dahulu. Pertanyaannya, nafsu kanang dikabulakan, sembahyang karena dikerjakan.
Ayo, nah ini pertanyaan nih. Ayo, nah hadir. Ya, makan dulu. Waktu sembahyang masuk, parut lapar. Nyata, namun parut lapar disuruhnya makan. Nah, yuk pertanyaannya, mengabulkan kehendak nafsu kah atau mengerjakan sembahyang ada dulu? Yuk. Kalau sembahyang kewajiban, makan bukan kewajiban. Makan kewajiban berdosa kan makan. Ini pertanyaan ulun mendengarkan jawaban pian dahulu. Nah, jawabannya tadi kan sembahyang masuk. Kalau sembahyang masuk belum, kalau akhir waktu sembahyang nang paling afdol makan dahulu. Karena makan dahulu itu mengabulkan nafsu. Tapi syaratnya pulang jangan imbah makan beruku bersandar. Nah, secara fikih afdol makan. Sebab kalau sembahyang makruh karena keingatan. Masalah berjemaah, bawa kawan supaya berjemaah kita makanan berdua biar aja buahnya makanan. Nah kan. Nah, tetap makan dahulu. Karena berjamaah itu bukan kewajiban. Nang kewajiban itu sembahyang. Nah, penting. Kenapa? Sesuai aturan agama. Bahwa apabila antara sembahyang masuk waktu dengan hendak makan, tapi ingat makanannya sudah siap, mun bemasak masih. Nah, ini ilmu nih. Di warung misalnya bro. Di warungnya teh siap sudah. Makan dulu. Ayo aturan. Nah, makan pian tadi Bapak Ibu, waktu sembahyang masuk parut lapar. Lalu pian memilih makan. Memilihnya pian makan tuh ibadat. Karena pian menghilangkan makruh. Nah, ini nih. Kalau orang kada jeli belajar tasawuf, sembahyang dahulu aja. Sembahyang tuh aja yang paling harus daripada makan. Nah, karena di pertengahan sembahyang si nafsu nih mengganggu-ganggu. Nah, mun makan sakit-sakit asal ada jadi nafsu tanggung. Nafsu nih musuh dalam selimut. Nggih, bisa mungkin dari pian roti cukup, nang lain kada kawa kada nase. Nah, kayaknya di anuna iwaknya habis jika diambil kawan aja. Nah, nang afdol makan dahulu. Nah, apalagi keciuman sudah bau. Nah, selera cocok ada. Nah hadir. Cocok ada selera. Nafsunya ada di situ. Berarti kita sewaktu-waktu mengabulkan nafsu. Tapi nang ini kada bertentangan. Ini nang sudah nyetir nafsunya sudah disetir. Kita kalau kada berilmu buruk sangkalan orang makanan tak. Karena dalam kitab fikih di antara makruh dalam sembahyang membawa sembahyang di ketika nasi sudah siap untuk dimakan. Kecuali orang masih bermasak. Masuk waktu. Nah, lawas lagi bertetangah jam lagi masak. Pesan. Lebih baik sembahyang dahulu. Mun makanan sudah siap santap, azan berkumandang, nang paling afdol makan dahulu. Tapi nafsu dikabulkan sudah kalau. Ini nafsu mutmainah adanya nih. Berarti ini sudah berilmu.
makan berdahulu. Tapi kena bisa muncul bang nafsu amarah, imbah makan berukuk, pesandar dahulu. Nah, ya disumberitakannya oleh nafsu. Ini kalau kita menguasai, kita kada tertipu dengan perasaan kita. Kita nang maatur perasaan kita. Kita nang maatur cara berpikir kita. Kenapa? Ini kenal. Ini nafsul amarah, nang ini nafsul mutmainnah. Nah, andapnya di dalam. Kada kau dilepas kita dari nafsu. Kalau sekala lagi bapak ibu-ibu pulang, maaf lah ibu-ibu lah. Kulo ni sayang lan mbiyen ibu-ibu ay. Sambahyang masuk. Maaf lah, sambahyang masuk. Suami perlu mengabulkan kehendak suami kadahulu. Hanya sembahyangan, mandi hanya sembahyangan. Paham-paham kada-kada. Oh. Paham jar kakandane. Mengabulkan dulu. Hah? Anggaplah zuhur ke asar. Subuh sampai jam berapa baisnya? Berapa jam? Itu mandi nang was-was. Nah, ini penting juga nih ibu-ibu, penting berilmu juga ya. Ini waktunya di situ-situ juga. Nah, ini kita pengajian ini contoh di sini nih. Supaya berilmu, kita pakai ilmu. Ini minta maaf lah nang belum berbini. Ini pakai ilmu. Apa, Bo? Menolakkah? Mengabulakankah? Pian kan bepander. Kak. Tadi kan makan, kabulakan makan. Nah, ini makanan nafsu juga ini. Makanan nafsu juga mengabulkan dahulu syahwat sang suami. Maaflah bapak-bapak, jangan kena buli ke rumah nyatakan umanya air adena. Jadi dalil ulun. Selama kada mepet waktu kabulakan. Tapi kalau inya kada mandi was-was juga capati sambil yang subuh walau dolin amin rokok. Nya 2 rakaat aja. Bertingkau. Berapa menit? Nah. Ulun kecuali babu nikah. Belum lagi babu nikah. Lihat ilmunya mal. Orang berilmu tuh menempatkan nang selalu beribadat. Ya Pak, muka ada bernilai ibadat pian bisa bernilai maksiat kan akhirnya selama belum lepas waktu kabulakan. Nang berbahaya ini kayak ini minta maaf ibu-ibu lah, maaf lulun pian. Kita sembahyangan dahulu kabehnya tanggung. Jadi yang laki sampai imbah sembahyangan pas haid. Nah, nyata tawa. Ya, Pak. Oh, kada boleh dipakai orang haid? Bisa kada? Hah? Nah, paksa cuti. Innallaha ma'as sabirin. Lo kada lagi dah. Itu tadi jadi disuruh kabulakan. Berat Pak Ibu ini.
Nah itu lalu ada cerita dalam kitab-kitab itu tentang kisah Syekh Ibnul Mayyit. Suami ini Pak Ibu Ham. Ini kita bicara ibadat, di sinilah antar ibadat lawan nafsu. Ada yang kita tolak, ada yang kita kabulkan kehendak nafsu nih. Nah ini pakai ilmu semua nih. Belak ada pakai ilmu, lepas Pak Ibu bahaya kita. Nah, itu tuh bisa lepas. Nyak ada ilmu. Lagi lah. Nyak belak ada ilmu. Ibnul Mayyit. Syekh Ibnul Mayyit ulama besar itu. Gara-gara kada mangabulakan kehendak laki. Pas laki meninggal dunia. Mengintu aja guru kada dikabulkan meninggal dunia lah. Nah, ini lain akibatnya lain. Memang pas habis kontrakan hidup selesai itu aja sudah. Sakanya jadi tukang pamandian. Maaflah istri almarhum, ini suami sampean. Ini kenapa makan ngintunya belum wow. Masih alif. Pamandiannya alim juga orangnya. Pian adakah menolak kehendak inya? Inggi ada ulon. Jadi menolak ini. Nah, mun ka itu dikabulakan hajatnya walaupunnya sudah kada anu lagi. Kada beroh lagi, manangis nang bini behimat mangabulakan kehendak laki ini kada tak kabulakan. Han, Bo. Sakalinya pas masa subur hamil si istri teh, sakanya anak jadi ulama besar. Yo. Jangan kena pian bulikan ke rumah kalau jadi ulama umanya ai. Berat kala ini antara ilmu antar ibadat menyikapinya dengan nafsu. Makanya kita tuh kan disuruh menyetir hawa nafsu, bukan membuang nafsu. Menyetir tuh neng ini bener ibadat kadang nafsu nih lapar timbulinya hendak makanan nyaman-nyaman bagus saya. Coba ibu-ibu bapak takuni laki pian hendak makan apa abehnya. Muncul tuh nafsunya makan anu. Nah sesuai tak. Kita abehnya seadanya aja lah. Kita belajar jadi ulama tasawuf ya mandai sebulanan. Bah. Berarti memasakan laki itu nang nyaman-nyaman ibadat juga. Karena laki ini kebetulan hendak makan nang nyaman. Inya minta aku makan inilah ikam ke pasar tukarakan ini. Nah itu nafsu juga lon inya. Tapi kalau inya sesuai seleranya inya makan sehat kada bo. Kaina buai kena inya gering nang dikatujuinya nang makan tuh julung kainya tamakan lah. Nah kada makan kulinya. Nah pon nah mandai sesuai lawan anu kan ada apa-apa pemberian kada banyak tagihan tinggi setoran kurang napa ada isok pulang undang papailon intalo biarakannya begeru buritnya situ. Lalu buai pian ke pasar mengabulakan nafsu suami tadi. Maksud nafsu tuh hendak makan nang ini itu. Pian ke pasar tuh menukarkan kehendaknya tadi ibadat kadakah. Nah, nafsu juga ada nafsu nang bener ibadat. Kada selalu nafsu tuh jahat. Nyamannya lah. Kada selalu nafsu tuh jahat. Nah, ini penting benar, Nek. Berarti ada orang belum mengenal nafsu hingga jahat. Oh nafsu tuh ada nah mutmainnah. Mutmainnah tuh. Imbah tadi mutmainnah irji'i ila rabbika. Ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lalu diridhoi nafsu mutmainnah tadi diridhoi Allah. Imbahnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Nah, baru diakui Allah sebagai hambanya setelah orang ini bernafsu nafsul mutmain.
tidak bisa masuk di dalam hamba-hamba Allah kalau kada bernafsu-nafsul mutmainnah. Makanya kalimat assalamu alaina wa ala ibadillah. Nah, sinkron kalau sudah nih ayat tadi. Berarti orang nang bernafsu-nafsul mutmainnah itulah Pak Ibuai nang diakui Allah sebagai hamba Allah. Kalau belum bernafsul mutmainnah, kada Allah akui sebagai hamba. Imbah Allah akui sebagai hambanya, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, baru boleh masuk surgaku. Dirasa-rasa akan sambil kita nih banyak nafsul mutmainnah kah, banyak nafsu sawamah kah, lawamah kah, amarah kah. Kita nih, nah ibu-ibu, bapak-bapak, ulun sama aja juga kita. Kita membenahi masing-masing jiwa kita nih. Apakah kita banyak nafsul amarah? Apakah kita banyak nafsul awamah, lawamah, sawamah, mutmainnah kah? Nah, kalau sudah masuk surga, baru namanya nafsul kamilah, sempurna. Nah, Bapak, itu tingkatan-tingkatan itu kayaknya kita belajar kitab Sirajut Thalibin karangan Imamul Ghazali. Ulun tamat kitab itu belajar beberapa orang guru kitab itu. Maaf apabila kada guru kitab itu dibaca sekedar membaca aja. Nya kayak ini keluarga enak hadir. Kitab tuh bila beguru, keberkahan guru tuh terasa. Guru tuh sudah mengalami yang sesuai dengan isi kitab. Orang sekedar membaca, lawan orang sudah mengamalkan lain. Keterangannya tuh lain. Lawan sekedar membaca, ilmu orang tuh di mulut ya hanyar. Tapi kalau orang tuh Pak Ibu berguru dengan guru yang sudah berguru, digembleng, ilmu tuh hidup. Nah, hidup akhirnya ilmu tuh. Contoh, supaya kita cepat paham, ini ilmu juga. Ulun ini banyak ditanya-tanyai orang pian. Di mana-mana pengajian supaya kita hadir ini jelas. Misalnya lah, nah mungkin pian kayak arahkan ke papan tulis rekaman ini nah penting juga nih. Kita membahas ilmu. Nah, membahas ilmu kita nih. Nah, Bapak Ibu. Ini Pak Ibu daging babi. Daging babi. Daging babi atau anjing. Nah, lalu diolah sop babi. Nah, sop babi atau anjing. Sop babi, sop anjing. Nah, apa sop ini? Haram gak ada? Hah? Al aslu ma baqaul asli. Al aslu ma kana baqaul asli. Kembali ke asal dulu. Kemudian pulang diolah sop buntut. Adalah sop buntut. Buntut babi. Nah, sop buntut pulang. Buntut anjing atau babi. Babi berbuntut lah. Anjing takkan kepanjana. Itu aja sop buntut tapi babi. Anjing. Ya juga. Apa hukumnya nih? Haram pulang. Sop. Soto pulang. Dagingnya dari situ juga. Soto Lamongan.
Tapi dari sini semuanya lah. Apa hukumnya nih? Kembali ke sini semua kalau nih. Hah? Ngarannya beda-beda silahkan. Sate gak pulang? Belum lagi pian bahasa-bahasanya. Fok macam-macam ya, kalau harus pian menguasai karena keluar negeri yang lain. Kalau dari pesawat Samsudin Nur menuju Jakarta aman, tapi dari Italia ke Portugal menunya kayak apa? Nyata deh tuh. Nah, sate. Tapi babi. Nah, anjing. Tapi gurue. Nah, lalu pulanglah. Sate ayam. Belum lagi. Sate ayam, halal ada ayam. Tapi rinjingnya lawan nang pamanggangnya. Nah, pamanggangnya ke asal dulu, jangan terpengaruh nama. Ini cara pengupasan hukum. Kawala pian meneliti nang kakak ini. Ayam mungkin maaf nah hadir sate ayam itu aja nang tahu. Tapi kada jeli dapurnya, rinjingnya, ladingnya, piringnya. Babi beso di situ juga. Imbah mengacak daging babi, mengacak ayam. Nah, maaf nah hadir, disinilah perlu kejelian dan kebersihan hati pulang. Di dalam memahami ilmu. Supaya kita nah hadir ini tahu. Lagi, ulun mengupas-ngupasnya kita dahulu lah. Nah, supaya jadi ilmu. Kita nih pengajian Pak Ibu. Supaya jadi ilmu. Di mana-mana ulun sampaikan. Karena pertanyaan lewat telepon banyak benar. Hanya kita di sini, iya juga. Tapi sini kan ada depan pertanyaannya jelas juga sudah orang bubun pian nih. Pagi, Bapak Ibu. Nah, ini hotel. Lah, ini hotel nah. Hotel. Nah, ini kamar-kamarnya. Nah, kamar-kamar hotel. Sama-sama aja nah. Nah, sama. Nah. Ulun buat 3. Jamal, ini harus mal, pahami mal. Nah, Jamal pahami. Ini pilih AM buahnya nih. Nah, kayak itu aja. Atau 4. Hotelnya Nabi Sambong. Nah. Kamar. Nah, kamar hotel cuma nih. Nah, Bapak Ibu, pahami. Kalau kayaknya terjadi nih. Kalau terjadi EKN itu Cina nama bukan orang Islam. Orang kadang memikirkan agama lagi, orang memikirkan dunia aja. Kalau kita hidup di dunia, Pak Ibu keluarga kadang melibatkan agama, celaka kita. Bila kita lah hidup kadang melibatkan agama, jangan menghayal selamat. Orang memikirkan dunia aja, rugi kalau kadang melibatkan agama. Nah, kita libatkan agama di sini. Nah, yuk Jamal, lihat hijau Jamal. Nah. Ini pipa semua hotel. Nah, seluruh kotoran tahe, bakame, mande di sini semua. Banyunya di sini tak kumpul.
namanya nih. Lalu nang banyu di sini dipindah ke sini. Kotoran nang di sini terendap di sini, maaf, tahi kade lagi di sini. Bahkan banyu kami kade berwarna. Orang banyak membanding danau. Danau tuh proses alamiah ini dibuat. Fatal membanding suatu hukum dan guru nggak ngerti ahli kias tuh orang tuh. Kalau danau proses sakampungan behira di danau tuh aman. Danau tuh suci kada? Kalau nang ini bang, nang ini dari mana nih? Nang ini kan menampung najis. Danau tadi bang, sungai bang. Pian di perumahan mandi bau busuk rumput, bau tanah tuh apa? Lumpur. Suci kan ada lumpur tuh. Di sini bang ada bau lumpur lah di sini. Cium seorang. Ada guru membanding lawan danau. Kayak apa perbandingan? Itu namanya qiyas ma'al farik dalam ilmu usul fikih. Ulun curiga guru tuh kan belajar ilmu usul fikih. Nah, ini danau Bapak Ibu. Sakampungan behira di sini bakami, di sini bakami. Ini diulah kah? Proses alamiah kah? Nang ini bang? Masa dikias ke sini? Sungai. Ini berapa kubik ini? Ini guru banyak juga guru. Ulun betakun banyu di sini berapa kubik, dari mana asalnya? Kalau danau? Hujan ada, air sumber ada. Nang ini bang? Jelas kah? Ini kira-kira tanah kah disamin kah? Ini bang? Nah, beda kalau kada boleh membanding lawan danau. Sakampungan orang bakame ada jadi masalah lagi Bapak Ibu. Ini maaf lah, kita hadir nih. Misalnya anak cucu buyut cicit intah gemek cuit habis bakamihan di danau. Di danau bakamihan. Suci kan di danau tuh? Hah? Suci. Kalau kita pang buat satu kolam, bakamihan di kolam tuh. Belum lagi. Sama ini berapa? 2 kulah danau ini lebih, ini 2 kulah juga lebih. Tapi kita bakamihan di tempat ini bakamihan. Lalu kami kita tadi 2 kulah diobati, obat banyu. Di sini pulang danau bakamihan di danau nang ini. Kada diobati. Ini diobati, lalu ampih bebu banyu kami. Suci na mana? Nang ini kah? Tetap danau. Karena danau itu banyunya sudah suci berdahulu. Nah, adakah Bapak Ibu tuh danau banyu kami adalah? Nah, ini penting keluarga. Ulun nang takutan tuh orang mengkias salah. Belas salah kias, salah hukum. Nah, nang ini dipulah bak supaya kita bakamihan sampai 2 kulah atau beberapa kubik kah. Jamal diturunkan bubuhannya, obati mal. Nah, apa mak Jamal gam? Ikam isi ilmu menang air. Ikam Jamalnya seorang mau obati danau. Lawan mau obati nang ini. Lalu sama-sama bersih di sini, bersih banyunya. Imbah bakamihan kita. Lalu nah dipindah ke tampung berikutnya. Nah, tampungan air berikutnya. Lah kan kada lagi sini bebau berwarna, ada lagi cium kada bebau. Tapi asalnya dari mana tadi?
bakamihan, lalu banyunya banyak. Di sini pang bakamihan, banyunya sudah ada belum? Nah, lo. Lalu Bapak Ibu nang di danau tadi disalurkan ke masyarakat. Mal, PDAM kalau dari sini mal disalurkan ke masyarakat. Berdosa semuanya malah. Nang ini pang dari sini PDAM salurkan ke masyarakat. Apa? Hah? Halal mal. Karena PDAM kita nih dari Riam kanan, bajakannya dari Singapura ada jadi. Nah, jelaskah sudah? Tetap kembali ke asal. Jangan dikias antara daur ulang dengan danau. Danau bukan daur ulang. Maka itu disebut kias malfarik. Ngalihnya orang pintar kada kuat pikir bahaya. Entahlah kayak tuh hotel-hotel di IKN itu. Karena kan yang membangunnya siapa? Tenaga kerjanya siapa? Cina tahu di apa nang itu? Itulah bahayanya tidak melibatkan orang dalam negeri. Atau melibatkan juga orang dalam negeri, tetapi tetap otaknya bubuhannya. Mereka Pak Ibu hanya memikirkan kebaikan, kekuatan, kekokohan, kemajuan bangunan, tapi kadang memikirkan agama di situ. Maka kita nah hadir, libatkan agama di setiap kita berpikir. Libatkan agama di setiap kita memilih pemimpin. Apabila kadang melibatkan agama, kita akan menuhankan logika dan kepintaran. Nah, jelaslah. Tapi orang mendengar kakak ini kada katuju agama terus saja kayak apa Bapak Ibu? Pian taulah daging sapi lawan daging anu babi mirip. Ada karena hadirin perbedaannya adalah mirip daging sapi lawan daging babi mirip-mirip. Kayak apa Kak? Pak, daging babi lawan daging sapi mirip. Nah kita takutan tuh karena di akhir zaman diaduknya jadi satu. Tamakan di maape. Nggih kada tahu. Umun waktu mangunya hanya ingat babi keluarkan. Ada papa gue tamakan bang tagukai lagi, kada kawa sudah tahu. Dah ada berdosa nyata makan. Apa nanti berisi di sini 7 kali besuhan? Kada kawa lagi. Rusak paru-paru kita memberisi lawan air tanah. Maaf ya lagi maaf ya lagi. Paling-paling minimal unsur becahar supaya behiraan. Gitu ya lagi. Tangannya kita beso, mulutnya kada kok dibesulan banyu bercampur tanah. Kada kawa Kak merusak kesehatan kita. Itu usaha ikhtiar aja nih toh. Nggih. Banyu tanah nah sebenarnya menyatur itu tanahnya juga digusok, digisek. Nggih, sahasta. Bisa juga karena nang di dalam tuh tak bersih pada yang di permukaan tanah. Kalau bakas tahi ayam kah, tahi kucing. Nggih. Kada apa-apa. Berat kalau ini cara Pak Ibu mengupas hukum. Ini ada caranya. Usul fikih mainkan. Lawan rumus mamam usul fikih.
Makanya al aslu baqaul asli makana. Ada rumusnya itu. Kembalikan ke asal. Lagi nih ibu-ibu penting. Ibu-ibu, pian tuh buai bertetangga, lawan tetangga. Pohon pisang orang tuh nah di sebelah rumah tetangga, tapi pisangnya ke rumah pian. Ayo bu, ini ada juga yang memaham. Pisangnya ke rumah pian, pohonnya di rumah tetangga. Ayo ibu-ibu, boleh kada kita mengambil pisang tadi? Pisang tuh ke rumah pian, buahnya, pohonnya di rumah sebelah rumah tetangga. Pertanyaan kita, boleh kada kita mengambil buah pisang itu? Karena ke rumah kita buahnya, boleh kada? Kembali ke asal buah. Buah pisang kah bedahulu, pohonnya kah bedahulu? Pohon. Nah ini ngarannya kembali ke asal. Berarti kalau kembali ke asal, di mana akarnya itu miliknya. Tapi jaka rumah ulun pangguru wae, jampun ulun aja siapa? Itu ngarannya seorang kapuhonan melihat buah pisang ja. Nya ambil subhat, apalagi pemilik pohon pisang tuh orangnya pemalar. Jakanya inya ridho aja pemberian orangnya, mungkin bisa imbah makan pisang. Pisang pian ini ulun makan ada, silahkan. Lalu ditabang akan, nah pohon pisang pian, pisang pian, ya jadi terima kasih banyak, berinya pulang beberapa standan, nah, pohon, nah iya Gogor di tempat kita buah mangga, buah apakah? Tetap kembali ke akar, bulikakan. Tapi hukum di kampung, di mana buahnya itulah ampun kita, di mana gugurnya itulah ampun kita. Kada mau, tetap kembali ke akar, karena asal buah akar. Nah tuh sama aja juga daging babi anjing jadi sate ayam.